Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerpen yang berjudul Malaikat Juga Tahu. Baiklah, langsung saja kita simak video berikut ini ya. Baiklah, unsur intrinsik yang akan kita bahas pertama dalam cerpen Malaikat Juga Tahu yaitu tema. Cerpen ini bertemakan cinta dan kasih sayang yang mengajarkan manusia untuk belajar banyak dari peristiwa yang pahit dalam hidupnya, bukan dari yang manis. Tergambar bahwa cinta tidak selalu dilukiskan oleh kata-kata manis. Hatilah yang selalu menjadi penopang akan suatu rasa, entah sampai kapan perasaan itu terbalas. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu tokoh dan penokohan. Di dalam cerpen ini terdapat tokoh Abang, di mana ia memiliki sifat protagonis. Abang adalah tokoh dengan berbagai kelebihan dan kekurangan. Ia memiliki bakat bermusik serta kemampuan merekonstruksi barang dan daya hafal yang luar biasa. Tetapi kondisi mentalnya dideskripsikan selevel anak umur 4 tahun, walaupun usianya sudah 38 tahun. Adapun kutipan yang menjelaskan sifat Abang adalah, sekalipun Abang pandai menghafal dan bermain angka, ia tidak bisa mengobrolkan makna. Tokoh yang kedua yaitu perempuan indekos di rumah Bunda. Pada dasarnya, perempuan ini memiliki sifat yang egois. Seseorang perempuan yang indekos di rumah Abang dan kerap menemaninya dalam aktivitas sehari-hari. Hal ini terdapat di dalam kutipan yaitu, lebih sayang sama saya, tidak akan ada yang pernah tahu. Selanjutnya yaitu tokoh adik bungsu Abang. Pada dasarnya, adik Abang ini memiliki sifat yang antagonis. Adik dari Abang yang memiliki segalanya yang tidak dipunyai Abang. Kita bisa lihat dari kutipan, anak bungsunya yang juga laki-laki, menurut orang-orang adalah figur sempurna. Ia pintar, normal, dan fisiknya menarik. Ia hanya tak pernah di rumah karena sedari remaja meninggalkan Indonesia demi bersekolah. Tokoh yang selanjutnya yaitu Bunda. Bunda memiliki sifat sangat tegar dan kuat. Bunda sosok orang tua biasa menjadi pilar utama yang menyokong kehidupan sehari-hari mereka. Ini terdapat dalam kutipan yang berbunyi, Abang tidak bisa beradu mata lebih dari 5 detik, tapi sedetik pun Abang tidak pernah pergi dari sisinya. Ia pun menyadari sesuatu yang orang lain tidak tahu. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu latar. Dalam cerpen ini ada 3 latar, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat yang pertama yaitu di pekarangan. Ini terdapat dalam kutipan, laki-laki dan perempuan itu terbaring di atas rumput, menatap bintang yang bersembulan dari carikan awan kelabu, saat yang paling tepat untuk bermalam minggu di pekarangan. Latar tempat selanjutnya yaitu di rumah sakit, yaitu tempat saat Abang dirawat beberapa bulan. Saat kejadian yang mengharuskan Abang diterapi selama beberapa bulan di rumah sakit dan diberi obat penenang. Latar tempat selanjutnya yaitu di rumah Bunda yang menjadi kos legendaris sudah jadi pengetahuan umum bahwa ibu dari anak laki-laki itu, yang mereka sebut Bunda, sangat pandai memasak. Rumah Bunda yang besar dan memiliki banyak kamar adalah rumah kos paling legendaris. Latar suasana dalam cerpen ini yaitu menyenangkan. Ini terdapat dalam kutipan, laki-laki dan perempuan itu terbaring di atas rumput, menatap bintang yang bersembulan dari carikan awan kelabu, saat yang paling tepat untuk bermalam minggu di pekarangan. Latar suasana yang kedua yaitu menyedihkan. Ini terdapat dari kutipan, tapi Bunda bukan malaikat yang bisa baca pikiran orang. Bunda tidak bisa bilang siapa yang lebih sayang sama saya, tidak akan ada yang pernah tahu. Selanjutnya yaitu latar waktu. Latar waktu yang digunakan pada cerpen ini yang pertama yaitu sore hari, dalam kutipan, baru sore hari ia ditemukan di sebuah warung. Dan latar waktu yang kedua yaitu malam hari, yang terdapat di dalam kutipan, laki-laki dan perempuan itu terbaring
di atas rumput, menatap bintang yang bersembulan dari carikan awan kelabu, saat yang paling tepat untuk bermalam minggu di pekarangan. Unsur intrinsik yang selanjutnya yaitu pengungkapan sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan pengarang dalam penulisan cerpen ini adalah orang ketiga yang serba tahu, karena dalam cerpen ini penulis mengganti nama tokoh dengan dia. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu gaya bahasa. Pengungkapan gaya bahasa dalam cerpen ini yaitu ekspresif dan puitis yang dapat membuat para pembaca tenggelam di dalamnya. Gaya bahasa yang digunakan yaitu pertama, majaz hiperbola yang terdapat dalam kutipan mengubah rutinitas itu sama saja dengan menawar bumi agar berhenti mengedari matahari. Selanjutnya yaitu majaz antonomasia. Ini terdapat dalam kutipan sebutan untuk abang. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu amanat. Pengungkapan amanat dalam cerpen ini yaitu yang pertama, dapat meningkatkan kepekaan setiap orang terhadap hak asasi manusia dan keadilan. Yang kedua, memahami energi cinta yang akan meledakkan dengan sia-sia. Selanjutnya yaitu, semua orang di mata Tuhan Yang Maha Esa sama, janganlah melihat dari fisiknya dari luar. Dan yang terakhir yaitu, diharapkan muncul perubahan paradigma berpikir dan cara pandang pembaca mengenai penyandang cacat mental, namun kesamaan hak keadilan yang menjadi landasannya. Demikianlah penjelasan saya mengenai unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerpen Malaikat Tiga Tahu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.